Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya mengenal dunia trading. Itulah sekelumit pernyataan maaf Indra Kents, tersangka kasus penipuan berkedok trading binary option di depan awak media. Setelah ramai dan pemberitaannya menjadi sorotan publik, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau DIT-TP-Deksus Bareskrim Polri akhirnya menampilkan tersangka yang bernama asli Indra Kesuma tersebut. Ya, Indra dirilis di hadapan awak media beserta hasil barang bukti yang telah berhasil disita pihak kepolisian. Kasus ini merupakan kasus yang menjadi atensi publik ya, menjadi perhatian publik yang ditunggu-tunggu publik. Tentu penyidik Direktorat Tindak Pidana Eksus dengan serius dan sungguh-sungguh baik dalam melakukan penelusuran atau tracing dan juga melakukan pencarian terhadap keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini. Hari ini konsepnya adalah kita menunjukkan saudara Ika ini ada ya di sini ya. Yang kedua, bagaimana Polri penyidik telah beberapa aset sudah kita sita lagi, baik berupa mobil, rekening, kemudian nanti ada rumah dan tanah, serta yang kami juga ada di kripto ya. Kami akan mencari terus asetnya kemana saja, dan kami sangat dibantu oleh teman-teman dari PPATK dan dari lembaga kepentingan lainnya. Gepokan uang ratusan juta dengan pecahan Rp100.000, dokumen, serta beberapa gawai mewah turut terpajang ketika rilis hasil penyitaan aset-aset milik Indra. Selain tumpukan uang, gawai mewah, polisi juga menunjukkan 2 jam tangan. Tak hanya itu, penyidik Bareskrim Polri juga memamerkan mobil bermerek mewah milik Indra yang disita. Bahwa kami sudah memeriksa saksi 64 orang kurang lebih. Kemudian ada 40 korban. 40 korban dengan kerugian kurang lebih 44 miliar rupiah. Dan ini dimungkinkan masih akan terus bertambah, karena kami sudah membuka hotline terkait dengan korban-korban binomo ini. Nah, nanti terus setiap hari apabila akan ada update kita akan sampaikan. Juga terkait barang bukti, rekan-rekan sudah dapat melihat ada kendaraan yang kita hadirkan Tesla, kemudian untuk Ferrari ada di Sumatera Utara, dan sebagian rumah maupun tanah yang sudah kita sita. Iya, Indra dipolisikan atas dugaan tindak pidana judi online, penyebaran berita bohong lewat media elektronik, penipuan lewat perbuatan curang, dan tindak pidana pencucian uang. Dalam rilis, Indra yang dihadirkan menyampaikan permintaan maafnya. Dalam kesempatan itu, Indra mengaku mengenal Binomo pada tahun 2018. Indra pun mulai membuat konten YouTube mengenai Binomo pada 2019. Di tahun 2018 saya tahu Binomo binary option dari iklan, kemudian saya pun mengikuti pelatihannya. 2019 saya membuat konten di YouTube sampai saya dikenal sampai sekarang. Tak hanya itu, pria yang viral dengan jargon murah banget itu mengaku tidak punya niat menipu. Kekasih Vanessa Kong tersebut siap menerima konsekuensi perbuatannya dan bertanggung jawab dalam kasus Binomo yang menjeratnya. Dari awal tidak pernah ada niatan untuk merugikan orang lain, apalagi sampai menipu. Karena orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya untuk menipu, tetapi sayang sekali hal ini harus terjadi. Dan saya juga berterima kasih kepada pihak kepolisian dan semua aparat yang telah bertugas mengawal kasus ini. Dan tentunya kedepannya saya berharap yang terakhir, semua masyarakat Indonesia bisa belajar dari kejadian kali ini untuk memilih investasi baik yang ilegal maupun yang legal, karena semua investasi memiliki resiko. Dan yang terakhir, sebagai seorang pria yang bertanggung jawab, tentunya saya akan patuh dan mengikuti semua proses hukum yang ada. Dan sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, hingga saat ini pihak penyidik diketahui telah mengamankan aset pribadi Indra Kents sebesar 55 miliar rupiah.
Dalam kasus ini, pihak kepolisian mengungkap sudah melakukan pemeriksaan terhadap 64 saksi dan 40 korban dengan jumlah kerugian sekitar 40 miliar rupiah. Dugaan lain yang diungkap ialah terkait Indra yang diduga telah melarikan uangnya ke aliran kripto di luar negeri. Adapun dugaan jumlah uang yang dialirkan ke Amerika sejumlah 58 miliar rupiah. Saat ini pihak kepolisian masih akan terus berupaya untuk mengusut aliran dana lain milik Indra. Masa tahanan Indra diperpanjang hingga 40 hari ke depan. Terkait kasus yang membelitnya, Indra pun terancam pidana penjara hingga maksimal 20 tahun penjara. Saudara Ika yang telah dilakukan penahanan selama 20 hari sejak tanggal 15 Februari sampai dengan 17 Maret 2002, penahanannya diperpanjang selama 40 hari dari tanggal 17 Maret sampai dengan 25 April 2022. Penahanan selama 40 hari dilakukan guna kepentingan penyidikan sampai berkas dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa penuntut umum. Nah, ya, di kripto kita sudah berkomunikasi dengan teman-teman dari marketplace Indodax dan kita sudah mendapatkan dana yang di sana kita sudah sita sejumlah 200 sekian juta. Juga kita juga telah berkoordinasi dengan Zenith, salah satu payment gateway, dan diduga kita masih membutuhkan bantuan dari teman-teman PTK. Ada beberapa dana yang ada di luar negeri. Kita masih tracing, mudah-mudahan ini bisa juga diungkap kemana saja uang tersebut. Di lain tempat, pesinetron sekaligus presenter Fadlan Muhammad diduga tersangkut kasus investasi sebuah hotel. Suami Lira Firna tersebut dilaporkan terkait dugaan investasi bodong. Fadlan diduga terlibat kasus dugaan penipuan yang bernilai miliaran rupiah. Ada 27 korban yang mengadukan Fadlan terkait dugaan investasi bodong. Awal kerjasama karena ini PT Penta Berkat ini bergerak dalam bidang kondotel yang lokasinya ada di Batu Malang. Di sini juga ada beberapa korban, total korban 33 korban ya. Total 33 korban dengan nilai kerugian sekitar belasan miliar. Kita juga udah laporkan perkara ini di Polda Jatim. Ya sampai sekarang masih pemeriksaan untuk Saudara Fadlan seperti itu. Saudara Muhammad Fadlan kebetulan seorang public figure ya. Kerugian sekitar belasan miliar ya Mas. 13 atau 15 miliar. Dari tim kuasa hukum diketahui para korban tergiur melakukan investasi kondotel alias kondominium hotel bersama Fadlan. Namun sudah beberapa tahun kondotel yang berlokasi di Kota Batu, Malang, Jawa Timur yang dijanjikan tak kunjung terrealisasi. Fadlan ini ada di dalam PT Penta Berkat selaku direktur utama. Dia juga sebagai brand ambassador dari PT itu, dari PT Penta Berkat yang menawarkan kondotel itu. Jadi ya para korban ini nggak ada hubungan kenal sebelumnya sama Fadlan gitu. Karena mereka lihat lokasi bagus, mungkin mereka cocok, makanya mereka mau beli. Seperti itu, ada yang DP, ada beberapa yang udah DP, ada bahkan yang sudah bayar cash gitu kan, makanya kerugiannya sampai belasan miliar. Melihat fisiknya udah semua ngelihat, waktu itu juga udah ada peresmian juga gitu kan, fisik udah lihat, jadi bukan cuman market aja, mereka udah lihat lokasinya bagus juga, strategis. Iya. Jadi kalau proyeknya bukan fiktif ya, memang benar-benar ada proyek itu. Tapi proyek itu mulai tahun 2016 sampai detik ini pun juga belum ada pembangunan, belum ada apa-apa. Saya juga nggak tahu kendalanya ada di mana. Makanya itu korban mulai tahun 2019 juga istilahnya udah mempertanyakan dan sampai melaporkan ke Polda Jatim seperti itu.
Kabarnya, Fadlan akan diperiksa kembali di Polda Jatim untuk kali kedua. Para korban pun masih berharap Fadlan punya itikat baik untuk mengembalikan uang kerugian yang dialami. Kuasa hukum Fadlan ada menghubungin saya, sempat ada menghubungin, terus ada bertemu juga untuk membicarakan semua ini, dan saudara Muhammad Fadlan memang mau menyelesaikan baik-baik. Tapi saya tunggu sampai sekarang, kita kuasa hukum dan korban nunggu sampai detik ini belum ada sih untuk itikat baiknya ke kita gitu. Jadi biar proses hukum ini yang sekarang berjalan kan gitu. Saya serahkan semua sekarang ke pihak kepolisian, Polda Jatim. Maka dari itu ya semua kewenangan ada di Polda Jatim.